Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Guru Nugraha di Ngobrol Santai. Kemarin curhat ceria, tapi ya, sekarang ngobrol santai. Masih dengan Teteh Priyanti Swatini, kita akan coba mengulik-ulik lebih dalam lagi. Nah, minggu kemarin kita ngobrol-ngobrol mengenai SMK, SMP, dan SD. Nah, setelah lulus SMK itu, beliau, Teteh cantik ini, ngapain? Atau gimana gitu ya setelah lulus SMK. Nah, teman-teman jangan lupa kalau belum subscribe ya subscribe, like dan komen di bawah ini. Oke, Teteh Priyanti Swatini. Halo. Udah lama ya seminggu kita tidak ngobrol-ngobrol santai. Nah, saya masih penasaran mengenai setelah lulus SMK itu Teteh itu kemana sih? Ngapain sih? Nah, kuliah kah? Kerja kah? Atau menikah kah? Gitu. Teman-teman juga pasti pada penasaran gitu. Enggak sih kayaknya. Nah, gimana Teh? Coba. Setelah lulus SMK itu di 2011 banyak hal yang saya lakukan. Banyak hal. Banyak hal. Oke. Enggak banyak sih, maksudnya ada beberapa hal yang saya lakukan. Yang pertama nyoba kerja dulu. Coba kerja dulu di salah satu geraha servis Indonesia dengan brand handphone. Ya, orang-orang pasti pakai lah ternama. Ya, jangan nanti endorse ya. Itu nggak sampai 1 bulan. Nggak sampai 1 bulan? Nggak. Karena ngerasa kayaknya nggak cukup deh kalau cuma lulusan SMK terus langsung kerja dan bersaing di negara kita ini. Kayak gitu, lebih sikut menyikutnya tuh lebih kerasa gitu. Ngerti gak sih? Curhat. Ya, jadi kayak kita tuh kayak anak baru lulus, nggak tahu apa-apa, terus jadi kayak kalau saya sih nggak masalah urusan mental malah. Ya, anak ceri malah karena gitu. Dulunya juga didisiplinkan gitu ya. Cuman kalau udah urusan sikut menyikut, kita kayak yang baku hantam gitu ya. Sakit tapi tak berdarah gitu ya. Melawan gak bisa gitu, terus kayak ya lebih tertekan aja sih. Tapi nggak terlalu tertekan, maksudnya beda lah gitu. Waktu zaman PKL sama real life-nya kita masuk ke dunia kerja tuh ternyata oh gini. Iya, teman-teman harus tahu juga sikut menyikut itu persaingan. Ya, jadi bukan sikut menyikut begini, bukan gitu ya. Tapi persaingannya ketat dan mungkin agak lebih ke kotor atau nggak bener gitu persaingannya gitu ya. Jadi biar tahu apa sih sikut menyikut. Nah, sikut menyikut itu persaingan. Kalau misalkan kita punya kemampuan atau punya keahlian terus punya power di dalamnya ya, kalau tahan ya nggak apa-apa dilanjut. Mungkin Teteh ini merasa kurang gitu, powernya kurang, persaingannya juga agak ketat gitu dan lebih ke cenderung ke nggak baik gitu persaingannya, ya sudah memutuskan untuk keluar. Resign, ya resign. Nah, setelah resign itu apain Teh? Setelah resign nyari tempat kuliah di waktu-waktu yang sudah orang lain udah nyiapin buat ospek buat ya pokoknya udah nyiapin buat persiapan kuliah, saya masih nyari kampusnya di mana gitu. Sampai akhirnya nemu di koran, masuk ke BSI. Nah, BSI itu apa? Dinas Sarana Informatika, dulu AMIK, sekarang udah universitas. Itu nggak tahu lokasinya di mana awalnya gitu. Akhirnya nyari di Antapani. Daftar sendiri, sempat nyasar, ngubek lokasi yang jauh dari tempatnya, bakal udah kelewat, tapi akhirnya ketemu. Dan di situ ternyata proses pendaftarannya dulu tuh ke BSI udah online. Udah online. Jadi kayaknya kalau ada mahasiswa BSI yang nonton sekarang, kayaknya kalian daring udah nggak aneh kan ya. Jadi kayak sekarang masih apa sih daring ya? Aduh. Lulusan juga lulusan corona gitu. Kalau dulu emang di BSI itu udah pendaftaran pun udah online. Udah segala macam, nggak ada kita bayar di tempat. Maksudnya jadi harus on the spot nggak ada ya? Nggak ada, tapi memang harus selalu transfer via bank. Jadi waktu itu datang ke sana, terus nanya dulu jurusannya apa aja kan biasa ya kalau calon mahasiswa baru kan nanya dulu di situ ada fakultas apa aja, ada jurusan apa aja.
kayaknya sih baru pertama sama teman tuh baru nanya-nanya dan minta formulir pendaftaran aja. Sama Waktu itu sih bayarnya, kalau ke swasta itu formulir pendaftaran bayar ya. Mau kita lolos mau enggak, yang penting bayar dulu gitu untuk daftar. Nggak tahu berapa, saya lupa. Pokoknya bawa dulu formulir pendaftaran. Di bawah 500 mungkin ya, di bawah 500. Emang zaman sekarang ada yang daftar 500.000 nggak tahu? Ada ya. Ada di kampus mana gitu. Oh ya, kalau dulu di bawah 100 lah. Kalau nggak di bawah 100. Di bawah 100 murah. Tapi sempet, belum. Baru minta brosur aja buat dikasih tahu. Cuma tanya-tanya. Kayak gitu. Terus belum menentukan jurusannya apa. Cuman di situ ada teknik informatika, ada manajemen informatika. Sempat minat, tapi waktu itu belum tahu kan mata kuliahnya apa aja. Pulang, laporan ke orang tua. Nanti daftar harus sama orang tua karena harus ada yang ditandatangan. Nggak tahu apa. Akhirnya dateng ke sama orang tua. Ya, ke sana kayak bengong gitu milih jurusan apa gitu. Akhirnya diliatin kayak majalah gitu, isinya tuh jadi per fakultas jurusannya apa, mata kuliahnya apa, berapa SKS yang diambil, pokoknya per semester tuh udah diliatin. Kalau D3 itu karena kan aku ngambilnya D3. Karena komputer akuntansi dulu belum ada S1-nya. Jadi baru D3 karena jurusan baru juga kan. Komputer akuntansi dulu ya teh ya, kuliahnya D3 di BSI. Bina Sarana Informatika. Kalau sekarang Universitas Bina Sarana Informatika. Jurusan komputer akuntansi. Jurusan komputer akuntansi berarti fakultasnya teknik informatika. Enggak, fakultas teknik. Fakultas teknik itu terdiri dari jurusan teknik informatika, manajemen informatika, sistem informasi, sama komputerisasi akuntansi. Oh, jadi teknik aja, fakultas teknik. Fakultasnya fakultas teknik. Dan waktu daftar sama ayah tuh ke sana kayak ditunjukin mata kuliahnya ini. Tadinya minat ke teknik informatika. Karena ini bagus nih kayak ke jaringan gitu kan. Karena dulunya TKJ gitu. Tapi saya nggak mau kalau ke pemrograman, saya nggak mau. Kalau pemrograman itu kan ke manajemen informatikanya. Mendingan mendingan teknik informatikanya. Ternyata ada satu mata kuliah yang saya paling nggak suka. Bukan nggak suka, tapi tidak menguasai mungkin ya. Bukan tidak menguasai, tapi udah parno sendiri sama. Karena lihat ayah sendiri bukan ngajarin murid, tapi yang ngajarin beberapa orang tentang mata kuliah itu nggak ada yang ngerti-ngerti gitu. Bahkan yang kuliahnya di kampus-kampus ternama. Mata kuliah apa? Microcontroller. Nah, teman-teman yang anak teknik informatika pernah kuliah di teknik informatika, mata kuliah mikrokontroler itu memang benar sulit atau memang gimana kitanya gitu ya, personalnya sendiri seperti apa, tolong tulis di komentar di bawah. Jadi bolehlah cerita-cerita sedikit tentang teknik informasi ya. Teknik informatika seperti apa, mikrokontroler itu boleh ditulis di kolom komentar. Jadi nggak mau aja. Ya gara-gara satu mata kuliah itu. Nggak mau. Karena mikrocontroller itu kan buat sebuah alat gitu. Jadi kayak karena udah sering dari kecil ngelihat ayah bikin alat. Kebetulan kan ayahku selalu membuat sebuah alat gitu. Ada beberapa alat-alat kayak di PPITEK atau di Taman Mini gitu kan ya. Dia yang salah satu yang ada andil dalam buat alat-alat itu, dan ternyata rumit gitu. Sangat rumit. Jadi kayaknya kalau perempuan sih ya, kalau kayak kita yang perempuan tuh agak sulit kalau untuk masuk teknik yang kayak gitu rumit lah gitu. Jadi mending kalau perempuan ngambilnya yang mudah juga nyari kerjanya. Soalnya kan kalau teknik mungkin ada yang ngambil perempuan, cuman kebanyakannya cowok gitu. Makanya pas lihat lagi jurusan yang lain di teknik, ada tuh komputerisasi akuntansi. Unik gitu, maksudnya unik tuh jadi komputer sama akuntansi gitu. Jadi kayak ini ngapain nih? Akuntansi itu di SMA di IPS. Ya, kalau di kampus juga biasanya kan fakultasnya ekonomi bisnis kan, FEB. Ini masuknya fakultas teknik gitu. Jadi kayak komputer, tapi ada akuntansinya nih, gimana ya? Memasukkan akuntansi ke komputer gitu. Ya, jadi kayak dulu tuh kan kalau di 2011 akuntansi keuangan itu masih secara manual mungkin gitu ya. Buku besar, buku kecil gitu ya. Mungkin secara komputer pun hanya sebatas Excel mungkin. Dan dari situlah kita harus belajar mengkonsep sebuah program untuk membantu
akuntansinya itu. Para akunting Nah, gitu ya. biar lebih mudah lah gitu dari pembukuannya. Di tekniknya. Kayak gitu. Itulah jurusan. Seru nggak teh? Kalau saya sih hitung-hitung akuntansi gitu ya. Teman-teman harus tahu, kalau saya itu paling sulit untuk hitung uang. Bener. Bahkan 1.000, 2.000, 3.000 saya nggak pernah dihitung. Ya. Ya udah, kalau misalkan ini belanja 2.500, kasih uang 20.000, saya mah nggak pernah bilang kembalinya berapa, nggak. Biarin aja yang punya warung atau toko ngasih terus masukin ke saku, nggak pernah dihitung lagi karena pusing. Ya kalau nggak jujur. Ya nggak apa-apa lah, amal ibadah. Nah apalagi nih akuntansi, mungkin teman-teman yang di SMA atau yang pernah mendengar kata akuntansi itu pasti dengar istilah bahwa orang akuntansi menghitung uang yang nggak ada. Iya. Ya nggak ada uangnya. Ada data-datanya aja, tapi uangnya nggak pernah kita pegang gitu. Betul. Nah, seperti apa keseruan-keseruan di akuntansi itu? Apalagi nih udah akuntansi, komputer. Alah. Keseruannya itu jadi di komputer akuntansi. Sebenarnya sih untuk komputernya sendiri kayak balik lagi ke SMK. Kenapa? Karena saya belajar yang namanya bikin program di Notepad. Itu kan bikin nggak bikin program juga bisa di Notepad, kayak di Turbo C++ gitu. Kalau yang anak teknik pasti tahu lah. Kayak bikin aplikasinya di Visual Basic itu kan di SMK udah belajar gitu. Jadi kayak di kampus tuh udah tinggal, kalau pisau tuh kayak SMK tuh udah dibentuk pisaunya, tapi kayak di kuliah tuh kayak tinggal diasahnya gitu loh. Jadi makin mempertajam gitu. Atau dipercantik lagi lah gitu si pisau itu gitu. Alhamdulillah kalau untuk komputernya sendiri saya mudah gitu untuk belajarnya gitu, memahami. Tinggal akuntansinya. Ini akuntansinya nih saya bego beneran. Tuh kan, bayangkan ya. Dari komputer udah biasa main-main sama hard disk gitu ya, PGA gitu ya, RAM. Ini sama akuntansi. Nah, iya. Itu mungkin ya. Kaget sih, maksudnya kaget gini. Kita anak SMK teknik gitu ya, TKJ, kita kan nggak pernah pembukuan ya, nggak tahu saya juga belum. Kas itu kayak gimana, neraca lajur itu seperti apa, laporan keuangan itu kayak gimana, itu blank. Bener-bener belajar akuntansi dari nol, gitu ya? Bener-bener kosong otak saya nggak tahu akuntansi itu apa gitu. Sempet males juga, cuman seru ketika ternyata kita belajar juga aplikasi akuntansi kayak Mayob lah kalau orang-orang bilangnya Mayob. Ada Zahir juga gitu. Oh itu. Itu aplikasi pembukuan. Jadi kita tinggal masukin kayak ada kas, ada kredit, kayak gitu, ada debit, ada kredit, ada kas kecil, ada kas besar. Jadi kita tinggal nge-input aja kita beli apa nih, berarti masuknya kas gitu. Sekian, lebih gampang. Cuman yang bikin bete-nya itu, saya pernah bikin apa ya dulu lupa. Kalau nggak salah neraca lajur nggak tahu apa ya. Itu sampai 4 kertas folio saya tempel pakai selotip. Saking pembukuannya tuh gede. Banyaknya gitu. Dan itu udah dilipat-lipat sama mau dibuang. Untung keburu ketahuan. Kalau nggak ketahuan tugas saya itu. Ini teman-teman yang mau melanjutkan ke jurusan komputer akuntansi, nah sekarang saatnya teman-teman perhatikan dan dengarkan kesan-kesan apa, feeling apa, perasaan apa yang teteh ini rasakan selama kuliah. Nah sebelum itu jangan lupa yang belum subscribe, like dan komen silahkan ya, dukung terus ya, biasa lah ya. Nah itu keseruan ya. Nah pas awal kuliah, pas masuk itu kayak ada MOS lagi nggak? MOS itu apa ya? Iya, masalah siswa. Kalau mahasiswa itu apa? Lebih ke ospek. Nah, gimana? Ceritakan keseruan-keseruan ospek di kampus dengan ospek di SMK berbeda atau tidak? Kalau berbeda ya apa ya sama? Sangat berbeda jauh. Coba gimana? Cerita. Kalau zaman dulu tuh, kalau sekarang mungkin dianggapnya perpeloncoan kali ya. Jadi lebih ke kakak tingkat tuh kayak yang nggak menghargai adik tingkat gitu. Padahal nggak sih, kalau saya justru lebih seru di kampus. Maksudnya seru gini.
Kalau waktu SMK itu kan lebih ke pendisiplinan pembentukan karakter yang kayak begitu-gitulah ya, lebih keras gitu karena dari tentaranya juga gitu. Kalau di kampus tuh masih ingat karena kita dikasih seragam semua. Seragam buat ospek. Jadi kaos gitu. Jadi ada tulisannya masa orientasi mahasiswa gitu, BSI kayak gitu ya. Kita pakai training dan saya tuh disuruh bikin topi toga. Tapi nggak langsung bikin topi toga, jadi kayak dikasih clue gitu. Clue-nya tuh harus tepat gitu, dan ternyata beberapa orang ada yang salah gitu kan. Clue-nya apa coba? Lupa sih apa ya, pokoknya untung punya ayah pinter gitu. Topi toge misalnya. Enggak, jadi buat topi bentuknya begini, jadi ada yang malah bikin topi kerucut, ada yang penyihir ya gitu. Ada yang malah bikin kayak topi dari koran yang jadi kayak bajak laut. Iya. Ternyata topi toga gitu kan harusnya gitu, kayak gitu-gitulah. Terus sampai kita tuh disuruh pernah ada yang dikucil gitu. Enggak sih, kalau di BSI enggak. Terus kita disuruh pakai kalung isinya mie. Isi mie? Ya. Oh enak dong. Jadi di plastik ya, harusnya tuh si mie-nya tuh kan dimasukin ke plastik, kebanyakan enggak. Pokoknya saya beruntung punya ayah pintar. Iya. Jadi ketika ditanya kan ospek bawa apa aja, bawa ini awalnya sih nggak mau nurut karena kan udah punya grup kelas gitu kan. Jadi anak-anak di kelas tuh kayak udah yang ini harusnya gini gitu. Tapi ayah kayak enggak, ini harusnya gini. Untung nurut sama ayah sendiri, kalau enggak udah salah. Teman-temannya info jongkok gitu. Kayaknya gitu. Cuman ada beberapa orang juga yang Pril, kamu jadinya ini bikin apa, jadinya bikin ini gitu kayak gitu. Mereka ikut sama saya, tapi sekelas kayak kita kompak deh. Jadi nggak pernah ada yang egois gitu ya, nggak pernah ada yang egois. Gua ada gini nggak? Oh iya bener ya, ya udah gitu kayak gitu. Mungkin masuk akal juga mungkin. Jadi ketika dikasih penjelasan yang harusnya topi toga jadi topi caping atau topi gitu. Apa? Jadi oh iya benar gitu, salah. Dulu pernah ada nih dulu yang pakai di sininya lempeng saya mahasiswa bau misalnya. Oh enggak sih, kalau di BSI cuman pakai lempeng, cuman nama kelas jurusan dan gitu aja, enggak yang sampai aneh. Enggak sih, di BSI enggak ada yang aneh-aneh. Yang dicolek-colek ininya merah putih gitu. Enggak ada. Enggak. Kita cuma hanya sebatas ya pakai, tapi saya lupa apa pakai topi toga apa pakai topi caping, pokoknya lupa dulu tuh. Suruh pakai topi dari kertas karton aja. Takutnya kebalik pas SMK sama pas kuliah kan. Cuman paling yang konyolnya kayak disuruh pakai kalung mie gitu, isinya mie itu. Itu mie-nya dipasak? Enggak, mentah lah. Oh, mentah. Kalau matang saya makan. Kayaknya enak gitu kan, panas-panas. Burimi. Itulah pokoknya gitu. Ospeknya tuh kan ada ospek satu kampus, ada nanti dipecah lagi jadi fakultas. Oh, jadi berapa kali ospek itu? Enggak sih, kita cuma sekali. Kan kalau kampus yang lain tuh katanya ada ospek kampus, khusus kampus. Pertama kampus, jurusan fakultas gitu ya. Nggak fakultas? Ya fakultas juga 3 maksudnya. Oh, kalau di BSI itu enggak, jadi kita kita berapa hari, pokoknya selama ospek itu tuh udah langsung satu kampus, jadi acaranya satu kegiatan tuh satu kampus sama BEM. Terus dipecah BEM itu apa? BEM itu Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau di SMK dulu OSIS lah. OSIS. DPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menginformasikan FYI for your information. Ada makanan yang paling enak, paling ujat, yaitu gabut. Gabut itu cemilan teman gabut. Nah, ini makaroni beraneka rasa. Ini ada rasa keju asin, ini ada rasa pedas, ini ada rasa balado. Ini kita coba dulu ya. Kita coba makan yang keju. Nah, rasanya manis, agak asin karena keju ya. Kejunya terasa enak banget. Enak menemani kalian untuk makan, boleh untuk sambil santai juga minum kopi, minum teh manis, pasti enak ya. Ini gimana nih cara belinya? Gampang. Belinya di Bu Indri di nomor telepon 081 220
488-409 atas nama Bu Indri. Saya ulangi ya, nomor teleponnya 081-220-488-409. Silakan kalau mau order silakan hubungi yang tadi, nomor telepon tadi, nanti langsung dikirim atau melalui IG. IG-nya adalah @SUFINDRI Sufindri ya, digabung Sufindri. Jadi jangan lupa gabut menemani santai kalian ya. Jadi Dewan Perwakilan Siswa apa MPS? Oh, kalau itu ada lagi MPK beneran, namanya MPK. Majelis Permusyawaratan Kelas gitu. Tapi kalau di SMK kayaknya dulu saya nggak ada sih. Nggak ada. Nggak tahu sekarang. Nggak tahu kalau Baik. sekarang. Kayak gitu. Jadi udah satu kampus. Di satu hari itu. Nggak tahu satu hari. Atau pokoknya saya lupa ospek berapa hari waktu di kampus. Pokoknya Oh, dalam satu dalam kegiatan tahun. ospek itu, Berarti udah 10 tahun gitu ya. ya 2011 yang masuk 10 tahun yang lalu. Lupa. Jadi lupa. Pokoknya langsung kayak ada kegiatan sama hima fakultas, bukan hima ada hima fakultas nggak sih? Pokoknya ada fakultas dulu. BEM. Jadi kita BEM gabung. kampus sama BEM fakultas ada beda. Hima bukan BEM. Ya himpunan mahasiswa. Kalau BEM kan satu kampus, ada lagi himpunan mahasiswa teknik kalau Ya. nggak salah. Itu jadi satu fakultas, kita disatuin dulu antara teknik informatika, sistem informasi, manajemen informatika, komputer akuntansi itu gabung dulu. Udah acara yang itu, baru deh yang hima jurusan komputer akuntansi. Khusus Itu kita Berarti 3 ketemu, kali. tiga kali. Kita ketemu sama kaprodinya, Iya ketua. Kaprodi ya, Ketua bener prodi. kan, ketua prodi. Terus kita ketemu sama dosen-dosen yang nanti mau ngajar juga gitu. Jadi sama Jadi kakak tingkat. pengenalan. Iya, pengenalan. Jadi lebih ke pengenalan sih. Terus paling kayak bersih-bersih kampus, pengenalan UKM Lingkungan. juga. UKM apa? Unit kegiatan mahasiswa. Anda sudah kuliah. Kayak gitulah. Nah, jadi begitu teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau melanjutkan kuliah atau kerja, ya kuliah seperti itu. Ospek 3 kali. Yang pertama biasanya kampus dulu. Bareng satu ya, Ya, sebelum mengenalkan masuk. rektor biasanya, Ya. rektor atau direktur. juga. Direktur, ya, Direktur. direktur. Nah, setelah mengenalkan direktur atau rektor, langsung ke bawah ke Fakultas. fakultas yang mengenalkan dekan gitu ya, dekan 1, dekan 2. Turun lagi ke jurusan, biasanya ke kaprodi dan wali biasanya. Dosen wali. Dosen Ya, wali dosen atau wali. pembimbing akademik lah, PA biasanya. Dosen Ya. PA. Nah, jadi seperti itu. Itulah kampus. Kampus ya. Yang kuliah, yang kerja ya. Tadi dibilang bahwa Nanti ada sisi bekerja yang lama. dibilang bahwa Tete ini juga hanya beberapa saat gitu, kerja. Nah, selama kuliah ini Tete D3 ini ya. Ya, Berapa tahun? Tete? 3. 3 tahun. Sama kayak Berarti SMK sih. berapa semester? 6. 6. Berarti 6 semester di D3 6 semester mungkin udah dipadat mungkin ya. Ya, Dipadatkan. jadi kita nggak bisa milih mata kuliah. Jadi Jadi udah dipatok udah sama dipatok. kampus. Ketika nggak lulus, Ya udah, Mulang. mulang. Mulang, dadah. nah, tiap semester itu ada nggak teh kenangan-kenangan di kampus atau kenangan-kenangan kuliah gitu, yang Teteh sampai saat ini tidak pernah terlupakan gitu? Ada nggak teh? Coba ceritakan kepada teman-teman yang mungkin sekarang lagi mencari-cari kampus atau mencari-cari tempat kuliah agar termotivasi untuk ini masuk ke sini, masuk ke sini ya. Ada nggak kenangan-kenangan yang tiap semester atau ya per tahunnya lah yang nggak pernah lupa gitu? Tiap semester yang nggak pernah lupa. Lebih ke teman-temannya mungkin ya. Teman-teman. Terus, masih ingat di semester 1 ada dosen komputer. Dosen komputer. Ada teman saya yang kesiangan. Kesiangan. Dosen itu baik ya. Nah, misalkan ketuk pintu. Misi Pak, maaf saya terlambat. Oh iya, silakan tutup pintunya dari luar. Kan kita yang di dalam nggak ngerti ya. Nggak boleh Ya masuk. cuek aja. Cuma kita ngomong, kok dia malah keluar gitu. Ternyata emang nggak diizinin masuk.
Pokoknya toleransi keterlambatan itu 15 menit. Kalau saya teratur. Gitu, paling itu yang diingat sampai sekarang. Terus semester 1 udah ketat begitu ya? Enggak sih, kalau di kampus itu enggak kampusnya, tapi lebih ke personal dosennya. Oh, jadi yang santai ada beberapa dosen yang memang mempunyai sifat seperti itu atau gitu. karakter seperti itu. Tidak mau ada mahasiswa yang terlambat. Ya, gitu. Ada beberapa dosen yang santai. Jadi kita mau datang, misalkan dia masuk jam 8, keluar jam 10, terus mahasiswanya masuk baru setengah 10, ya silakan masuk. Ya kayak gitu sih. Saya juga pernah. Saya pernah. Cuman itu mahasiswa nggak tahu diri aja. Ya. Mahasiswa nggak ada akhlak. Udah meninggal biasanya. Kayak gitu. Terus lebih ke teman-temannya. Soalnya kalau waktu mahasiswa itu kan, karena kalau di kampus itu kan nggak kayak di sekolah ya. Jadi padat dari jam 7 sampai jam 4 full di sekolah enggak. Tapi kalau di kampus itu pernah saya kayak masuk jam 7.45. Keluar itu jam 10 apa jam 11 ya. Pokoknya masuk lagi tuh sore. Jam 3-an lah. Jadi gitu. Gimana muatannya gitu? Iya. Mata kuliahnya gimana mata kuliahnya gitu. Kadang juga gimana dosennya mau masuk apa enggak. Oh iya. Benar nggak sih? Ya betul. Kayak gitu. Jadi kadang mau pulang jauh kan, soal yang Antapan itu sekitar 1 jam lah, dan nanti bolak-balik 2 jam di perjalanan, capek lah gitu. Jadi kayak ada tenggang waktu kayak kita jalan-jalan dulu yuk gitu. Nah itu seru-serunya mahasiswa ya. Makanya kalau jadi mahasiswa tuh harus aktif sama teman, harus banyak-banyak bersosialisasi, perbanyak teman juga, jangan cuma di jurusan aja, tapi ke jurusan lain juga gitu. Pokoknya harus membuat kesan lah gitu di perkuliahan gitu. Jadi jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Kuliah, pulang. Jadi channel jadi seperti itu teman-teman. Jadi yang mau kuliah lihat dulu mungkin mata kuliahnya yang pertama, terus jurusannya seperti apa. Jadi jangan sampai udah masuk ketemu sama mata kuliah yang kita nggak suka, terus ya goyang gitu ya. Soalnya kalau di kampus itu kan beda sama sekolah, jadi dosen tuh kayak yang nggak mau ngebantuin gitu. Gimana ya? Jadi kalau di sekolah itu kan masih ada toleransi, ya, kita dikasih nilai 7 lah gitu, pas-pasan KKM gitu. Kalau di kampus tuh enggak ya. Kalau misalkan kita nggak bisa, kita nggak mampu, ya udah aja gitu. Jadi paling rendah E. Paling rendah E. Ada sih yang lebih parah T. Kalau di kampus lain F gitu. Enggak tahu sih kalau di saya E. T mah nggak masuk. Nggak hadir sama sekali. Cuman kan kalau di sekolah kan masih ada pertimbangan dari guru, dari wali kelas tuh masih yang ayolah gitu dinaikin dulu ya. Di kampus mah enggak. Itu biasanya bobotnya 0. Iya. T minus. Di bawah 0. Jadi seru ya. Nah, saya juga pernah terlambat. Berapa jam? Berapa jam? 5 menit. Ya, mau beres. Itu mah apa? Enggak niat. Tapi udah meninggal. Ya, Kalau Pak Guru nonton, maafin anaknya Pak. Ya benar. Dulu kayak gitu. Dulu pernah. Jadi bukan karena apa-apa, karena macet juga. Ya tapi kan bisa diperkirakan waktunya. Kebetulan banjir juga gitu ya. Kenapa jadi marah ya Anda? Kesel aja, soalnya kan kayak saya pun gitu, kalau misalkan musim penghujan itu kan akses kemana-mana tuh sulit gitu. Tapi jadi kayak kita masuk jam 8 nih. Berarti yang biasanya kita berangkat 6:30, yang biasanya kita berangkat jam 6, kan bisa lebih pagi, kayak berangkat jam 5 lebih seperempat. Saya tebus gitu. Next pertemuan selanjutnya saya datang 30 menit sebelum masuk. Benar saya mah. Jadi 30 menit sebelum dosen masuk saya masuk gitu ya. Tapi itu kemajuan. Iya. Tapi kan sebelumnya berapa menit? 5 menit. Sebelum beres. Nah, pertemuan selanjutnya 30 menit ya. Sebelum dosen datang. Ada kemajuan ya? Iya. Orang masih disapu-sapu. B, saya udah masuk gitu. Kata OB-nya, Mas mau kuliah apa? Kuliah beliau. Oh belum masuk. Nanti 30 menit. Iya nggak apa-apa, saya tunggu aja gitu. Bisa saya bantuin tuh ya. Biar cepat. Satu kampus. Nah, jadi itu keseruan-keseruan. Ya teman-teman, jangan pesimis gitu ya. Aduh, susah nggak nih? Ya. Ribet nggak nih kuliah? Sebenarnya santai. Kita nggak punya uniform ya, jadi nggak punya seragam. Beberapa kampus ada ya. Beberapa kampus pun ada. Tapi beberapa hari mungkin disakrakan hari Senin
cuman hari Senin atau hari Kamis maksudnya? Nggak Pakai tahu sih, ini? cuman ada satu jurusan di BSI juga yang Ada. tiap hari saya lihat dia pakai seragam terus, kayak jurusan Oh, pariwisata, pariwisata ya? perhotelan, kayak sekretaris Oke, ya. gitu, kayak punya seragam sendiri. Kalau anak teknik mah nggak usah ditanya. Kita datang ke kampus, kalau nggak disuruh pakai kemeja ya pakai kaos aja gitu. Kalau nggak disuruh pakai sepatu ya pakai sendal. Saya juga disuruhnya yang penting pakai kemeja sama celana bahan. Bapak jurusan apa, Pak? Pendidikan. Ya kalau pendidikan masa mau disamain sama teknik, Terus Pak? pakai sepatu pentopel. Iyalah. Saya pakai sendal. Kalau anak teknik pakai pentopel, Bapak pakai sendal. Nggak salah aja nyeker. Enggak. Jangan Canda. ditiru ya. Canda itu canda. Nah, Masa. jadi keseruan kuliah itu mungkin lebih ke temen ya, bukan Temen ke ya. dosen ya. Dosen juga ada beberapa dosen yang memang Friendly. killer gitu ya, Oh, ada killer. yang friendly gitu ya. Nah, ada nggak kisah atau cerita tentang dosen-dosen di kampus itu yang misalkan yang killer, yang friendly, yang biasa aja, yang banyakin tugas daripada penjelasan? Ada nih, teman-teman jangan kaget ketika dulu waktu sekolah guru hanya ngasih tugas terus lapor kepala sekolah dimarahin lah gurunya. Sekarang mah di dunia kuliah mah enggak, dosen mau hanya ngasih tugas atau enggak ngajarin, yang penting kita harus belajar gitu. Tuh. Nah, ada nggak kesan atau cerita kisah mengenai dosen-dosen tersebut? Tapi jangan dikasih tahu namanya. Ada satu dosen yang itu dianggap killer Hmm. sama mahasiswa hampir semua jurusan, khususnya di fakultas teknik, karena dia ngajarnya di teknik sih. Teknik khusus ya. Itu cewek, tapi perempuan, ibu dosen lah Ibu ya. dosen. Dia memang galak, cuman karena saya dulu di SMK udah sering digalakin Galak dengan tegas apa? galak Oh, galak itu ya. galak, jadi ibu-ibu tau lah, ibu dosen gitu kan, Rempong juga. ya rempong gitu. Jadi kayak apa-apa jadi masalah. Baperan gitu Iya, ya. emang jadi anak-anak pun bilangnya, kalau dulu mah bukan baperan, apa ya namanya? Ya, Pokoknya itulah, kan bukan Baper. baper, dulu belum ada bahasa baper gitu. Jadi kayak bawa perasaan. cuman karena kebetulan kan, nggak kebetulan, saya kan memang unggul di tekniknya, di komputernya. Sempat diajakin untuk Ibu itu tes dosen komputer. ya di tekniknya gitu. Kebetulan waktu itu saya diajakin untuk ikut tes ASDOS, Asdos. asisten dosen. Nah, yang merekomendasikan beliau. Jadi kan ASDOS itu ditunjuk. Ya. Jadi Kamu nanti kamu ikutan tes ASDOS. Jadi nanti ketika tesnya tuh kayak kamu rekomendasi dosen siapa, kayak gitu. Kalau di saya gitu, kayak gitu. Jadi mungkin di beberapa kampus juga ada ya yang rekrut Asdos yang ditunjuk dosen ada. mungkin nggak tahu sih, karena saya ditunjuk, jadi saya orangnya nggak pernah mendaftarkan diri, nggak pernah pede dengan kemampuan gitu. Tapi ibu itu yakin saya lolos gitu. Mampu. Tapi pada kenyataannya saya nggak lolos. Nggak Lolos karena cara berdiri, Pak. cara berdirinya dikritik. Jadi kayak kamu tuh nggak pantas buat jadi seorang yang ngajar di depan gitu. Jadi terlalu apa ya? Santai mungkin ya. Ya terlalu santai gitu, terlalu nggak. Padahal kan kalau di luar negeri ngajar santai ya. Iya. Bahkan ada yang pakai topi koboi gitu, guru-gurunya teh ya. Dia nggak tahu aja ya, ilmuwan fisika itu pakai kursi roda gurunya ngajarin dosen. Ya kan itu yang kemarin meninggal, ada ilmuwan fisika. Oh ya, Iya, dosen profesor itu ngajarnya di kursi roda. itu mungkin Sudah, terus juga ya, dari cara menjelaskan juga kan, ada beberapa orang yang dia pintar, dia pandai, tapi dalam mengajar itu kan nggak bisa gitu. Kayaknya saya termasuk orang yang sulit untuk mengajarkan gitu. Jadi kayak dari situ saya tahu kenapa ada jurusan pendidikan. Karena ternyata ngajarin seseorang itu butuh tekniknya gitu. Mengajarkan. Jadi ada skill khusus yang disitulah di jurusan pendidikan itu mereka diajarkan untuk menjadi seorang guru, untuk menjadi seorang dosen. Jadi kita sebagai orang-orang yang nggak ngerti tentang pendidikan, meskipun kita paham, meskipun kita tahu, kayaknya nggak akan sama dengan orang-orang yang memang kompeten di pendidikan itu sendiri gitu. Memang sih kalau mengajar itu adalah seni.
Iya sih. Ya pernah dengar, gitu ya. Jadi mengajar itu sama seperti melukis. Kita mau seperti apa, kita harus didesain dulu seperti apa nih gambarnya. Oh saya tahu ya. Saya kan guru. Ya. Gitu. Oh jadi gak lulus gara-gara berdiri. Iya berdiri sama cara menyampaikannya. Kaku bunyinya. Tapi yang bikin saya sebel, yang jadi asdos kerjanya cuma apa? Duduk di meja absen doang, terus ngasih tugas udah. Oh jadi nggak ngaruh cara berdiri. Nah, orang nggak berdiri betul ya? Aku nggak cuma duduk doang. Tapi nggak tahu sih kan penilaian orang beda-beda ya, mungkin karena saya mukanya terlalu sangar atau terlalu santai. Soalnya kalau yang jadi asdos tuh kan kayak ya gelagat-gelagat jadi dosen jadi gurunya tuh udah kelihatan. Kalau saya kayaknya lebih cocok jadi tenaga ahli. Maksudnya tenaga ahli tuh kayak di tekniknya gitu. Nggak cocok kalau untuk jadi staf pengajar. Saya mau lah jadi asdos. Cuma duduk doang, absen. Gitu. Tapi kalau asdos-asdos yang udah senior enggak sih? Itu mah yang baru masuk aja nggak tahu masih malu nggak tahu apa gitu. Oh mungkin ya itu dong. Jadi pernah pengalaman jadi tes asdos tapi nggak lolos karena cara berdiri. Nah setelah itu ya udah jadi mahasiswa biasa aja. Tapi lebih senang jadi mahasiswa biasa karena ternyata asdos itu setiap hari ke kampus harus pakai putih hitam. Putih hitam? Ya. Magang. Iya kayak kita lagi PKL gitu. PKL ya. Itu tuh emang saya kan orangnya nggak suka yang terlalu formal gitu. Maksudnya bukan nggak suka terlalu formal, tapi kayak lebih nyaman gitu. Iya, kita nyamannya kayak gimana gitu. Jadi kalau pakai kemeja putih bawaan hitam tuh kayak kaku gitu bawaannya teh. Apalagi kita teknik itu kan harus yang sama kita gitu ya. Ya kayak gitu. Apalagi bawa motor sendiri ke kampus gitu kan. Apalagi cewek harus pakai rok. Oh cewek. Gak boleh pakai celana, harus pakai rok. Kan kebayang, pakai motor gigi, pakai rok. Dari soreang ke Antapani. Bayangkan. Kalau teman-teman yang tahu soreang Antapani tolong tulis di komentar ya. Jauh. Kabupaten ke kota dan kotanya tuh ke timur gitu kan. Jadi nggak lolos di asdos. Tes jadi apa gitu? Enggak. Oh, setelah itu di semester 6 udah sampai semester 6 ya kuliahnya ya. Iya. Nah, ada nggak di semester berapa kesusahan gitu? Kalau misalkan teman-teman harus tahu ya bahwa mahasiswa itu ada titik jenuh jadi mahasiswa. Iya. Baik mungkin dari semester 1 sampai semester 6, ada juga yang di tengah-tengah. Nah, Teteh ini ada nggak titik jenuh atau kesusahan dalam hal kuliah gitu di semester berapa Teh? Di tingkat 2 sih, semester 3 dan 4, parahnya di semester 4. Kesusahan banget tuh, sulit gitu. Soalnya kan kalau D3 itu 3 tahun. Jadi 1 tahun tuh masih agak longgar. Maksudnya longgar tuh jadi kayak pengenalan mungkin ya, masih pengenalan mata kuliah. Dan di tingkat 2 itu semester 3, semester 4 bener-bener dipadatkan. Blok, gitu. Bener-bener inti dari perkuliahan itu ada di tingkat 2 itu untuk D3. Untuk D3. Kalau untuk S1 kata beberapa orang yang kuliah S1 ada di semester 5 dan 6 katanya ada di tingkat 3. Gitu. Kalau saya jenuhnya di semester ganjil. Bener. 1, 3, 5, 7. Pas baru naik gitu ya. Iya, apanya ganjil udah bener-bener mumet aja. Kalau genap oke lah genap. Gitu. Kayak gitu. Jadi emang ada di titik jenuh benar-benar jenuh. Dan pernah ada di satu hari itu dalam 3 tahun saya kuliah itu 1 hari saya bolos yang benar-benar bolos, nggak masuk sama sekali harian. Jenuh pengen fresh otak tuh. Itu benar-benar ketika mama ke kamar tuh kayak kenapa nggak kuliah, kan kuliah pagi, terus bilang mah Teteh nggak pengen kuliah, pengen di rumah aja. Kalau saya bolos tuh bukan bolos yang pergi dari rumah bilang kuliah tapi nggak nyampe ke kampus, nggak kayak gitu. Jadi memang orang tua yang penting orang tua tahu dan kita di stay di rumah, nggak kemana-mana gitu. Cuman kayak 1 hari itu nggak kemana-mana, nggak, cuma di rumah doang. Jadi kayak orang tua tuh paling cuma ngomong, tapi kamu tahu kan konsekuensinya apa kalau kamu nggak masuk kuliah? Iya tahu, dan saya siap menghadapi. Jadi untungnya punya orang tua yang selalu mendidik kedewasaan. Jadi kalau kamu melakukan sesuatu perbuatan, silakan kamu hadapi konsekuensi nanti di depannya. Jadi ketika nanti kan ketinggalan mata kuliah pastilah di 1 hari itu gitu, dan otomatis tugas numpuk. Ketika kita ngeluh, orang tua cuma bilang,
itu konsekuensinya yang harus kamu ambil. Nah. Karena kamu yang mengambil keputusan untuk tidak masuk di hari itu. Saya pernah 1 hari nggak masuk. Kemana? Ya pokoknya nggak masuk lah. Dan itu dosennya juga nggak masuk. Ya itu ada cerita, Bang. Itu kan enak. Jadi ketika saya mau berpikir nggak akan masuk besok, ternyata malamnya ada ya pesan gitu. Besok nggak ada mata kuliah. Jadi kan enak. Beda cerita. Friendly gitu. Nah, Itu mah ya udahlah. Iya. You're lucky. Gitu. Jadi pernah ada di titik jenuh memang nggak kemana-mana gitu. Ya. Main game mungkin ya. Main game, kan hobi saya main game. Terus pernah juga, pokoknya di semester 3-4 itu pernah maba bareng temen. Bukan maba sih, kalau maba mah kemana gitu. Ini masih di kampus cuma nggak masuk kelas. Oh. Lebih ke diam di perpus. Jadi Kantin gitu ya. mabalnya kita itu berfaedah gitu. Jadi kayak lebih di perpustakaan gitu buat nyari-nyari tentang, buat laporan, buat tugas akhir nanti kita judul apa gitu. Kadang juga di kantin pun sharing sama temen, kadang ngerjain tugas yang belum selesai. Jadi nggak pernah mabal yang Tapi dosennya tahu apa? teteh di perpus. Enggak. Oh enggak. Kita kan bilangnya izin. Oh, berarti tahu. Taunya ya izin gitu. Ya, nggak apa-apa. Tapi itu bukan mabal ya, Pak? bukan. Oh, bukan. Tapi Ya, kalau saya mabal. Mabal Pak. itu nggak ada keterangan. Tapi itu boleh mabal. Saya Eh. sih nggak pernah mabal gitu. Iya. Nggak masuknya tuh benar-benar karena kita tuh niat nggak pengen masuk gitu. Kalau izin mah kan emang ada keperluan apa gitu. Ini mah kan emang kayaknya mau masuk ya udah jangan masuk gitu kan. Saya pernah dulu beberapa ya teman-teman kan ikut kegiatan mahasiswa, hampir setengahnya ikut, nggak ada dosen masuk, setengahnya cuma setengahnya. Akhirnya apa dosennya nggak, dosennya pulang. Itu laki juga ya. Iya. Saya banyak keberuntungan. beruntung ya, tapi lumayan lah. Itu. Itu kesenangan mungkin ya. Nah, itu sih titik puncak kejenuhan tuh semester 3 dan 4. Jadi emang lebih, tapi ini benar-benar warning buat anak-anak yang mau kuliah D3. Jangan sampai terlena karena kita udahlah males. Nanti kalian akan sibuk di semester 5 dan 6. Nah, jadi jangan dibiarkan karena jenuhnya tuh dibiarin mengakar, dan kita gitu. Mengikuti kejenuhan itu dengan gak masuk, dengan apa, dan dosen tuh gak akan peduli kalian masuk apa enggak gitu. Cuma nanti di semester 5 dan 6 repotnya, apalagi semester 6 kan kita sudah pengajuan tugas akhir. Ya, betul. Dilihat keaktifan, nilai udah memenuhi apa belum, IPK-nya khususnya IPK itu indeks prestasi kumulatif. Itu kalau misalkan tidak nyampe ke persyaratan untuk tugas akhir kan kita sendiri yang repot. Orang lain udah TA, ini kita belum gitu. TA tugas akhir. Untuk D3. Untuk D3. Jadi di S1 itu namanya skripsi. Itu diajukan semester 8 kalau biasanya. Skripsi ya. Di 7 bisa, tapi kebanyakan di 8. Makanya saya tuh semester ganjil selalu mumet. Nah, semester 7 udah mulai mumet. Saya perbaiki di semester 8. Alhamdulillah tepat waktu dan lebih cepat lah. Kata dekan itu angkatan saya lebih cepat. Lebih cepat 4 bulan. Jadi seperti itu ya keseruan-keseruan kuliah. Nah, kira-kira ada nggak mata kuliah yang di komputer akuntansi yang memang warning buat teman-teman yang ada di sana? Hati-hati nih mata kuliah ini kalau misalkan kita tidak serius, ini akan sulit gitu ke depannya gitu, atau ada dampak buat semester selanjutnya gitu. Ada nggak mata kuliah yang berdampak dengan semester? Yang pasti dasarnya sih akuntansi. Satu akuntansinya, kedua aplikasi akuntansinya. Kenapa? Karena kan nanti di tugas akhir kalau komputer akuntansi itu sebenarnya bukan ke akuntansi dasarnya, bukan, tapi tetap kita harus memahami alur si pembukuan itu seperti apa. Terus kalau kita nggak tahu cara ngebuat aplikasinya kan repot. Jadi lebih ke intinya aplikasinya dan akuntansinya kita harus paham ya, bukan hanya sekedar tahu gitu, tapi paham, soalnya nanti di tugas akhirnya tuh mentok gitu. Kayak kita kan kayak belajar diagram alur di struktur data, kayak diagram alur, flowchart. Tapi kan kita harus tahu sistem pembukuan sebuah perusahaan tuh alurnya seperti apa. Nah, kita nanti menggambarkannya, menjabarkannya itu seperti apa. Aplikasi seperti apa yang akan kita ciptakan dari sebuah alur yang seperti ini. Jadi yang harus diwaspadai di mata kuliah di jurusan akuntansi itu memang akuntansinya sama aplikasinya.
Ya, teman-teman jangan khawatir kalau misalkan teman-teman pengen kuliah di komputer akuntansi, ya belajar dulu komputer dan akuntansinya agar nanti di semester 5 dan 6 tidak mentok. Tuh. Untuk TA mungkin ya. Ya. Nah, kalau di pendidikan itu pembelajaran. Apalagi di semester 5 kan udah KKN. PKL kalau waktu SMK. Oh, ada PKL. Ada KKN. KKN itu 2 bulan. KKN itu apa? Kuliah kerja nyata. Bukan yang di preman pensiun itu ya. Kuliah kerja nyopet. Bukan. Saeb. Gitu. Jadi apalagi pokoknya semester 1 sampai semester 4 itu usahakan fokus sama perkuliahan, usahakan IPK itu di atas 3. Ya udah kalau nggak mampu lah 2,8 aja, jangan sampai 2,75 terlalu pas-pasan gitu. Jadi padetin aja lah di semester 1 semester 4 karena semester 5 6 itu mata kuliahnya udah mulai sedikit. Udah mulai memfokuskan ke TA ya, tugas akhir. Enggak, kalau semester 5 kan KKN itu kita bikin laporan KKN. Baru di semester 6 kita fokus di tugas akhir. Jadi benar-benar kalau D3 tuh padat dari semester 1 sampai semester 6-nya gitu. Alhamdulillahnya di jurusan saya nggak ada pengabdian pada masyarakat. Kalau nggak salah di kampusnya kayaknya nggak ada deh. Tapi nggak tahu kalau di kampus yang lain ya, maksudnya di cabang lain yang BSI di luar daerah nggak tahu. Tapi kalau di Bandung nggak tahu maksudnya. Sekarang nggak tahu ya. Nggak tahu. Mungkin yang kuliah di BSI tahun sekarang boleh nih komen di bawah apakah ada PPM atau pengabdian pada masyarakat atau enggak ada. Ya, pengabdian pada masyarakat itu jadi kita terjun langsung gitu ya. Terjunkan langsung ke daerah yang pelosok kayak jejak si gundul gitu ya. Ya, kayak pernah film apa itu KKN di Desa Penari ya kayak gitu. Itu viral ya. Ya, KKN. Itu pengabdian pada masyarakat. Jadi apa ya? Keseruan-keseruan kuliah itu mungkin di akhir. Nih saya juga pernah keseruan-keseruan di akhir di pendidikan itu yang paling di warning kan adalah pendidikan. Iya pasti. Jadi apa nih pembelajaran apa yang harus kita punya, siswa mana yang harus kita hadapi, SDK, SMP atau SMA itu harus tahu. Itu beda-beda ya berarti. Cara pembelajaran. Cara pembelajarannya berbeda. Kalau misalkan itunya gagal, udah semester 7 dan 8 siap-siap skripsinya tidak akan lolos atau tidak akan mulus lah. Nggak punya modal soalnya. Nah iya. Nggak punya modal. Pendidikan gitu. Nah itu kalau untuk masalah mau pendidikan biologi, matematika, fisika, itunya mah kesampingkan kalau untuk pendidikan ya. Yang penting kita harus tahu dulu pendidikan pembelajarannya seperti apa. Itu di pendidikan. Nah, yang paling seru memang di semester akhir ada PPL ya. Kalau teteh ini KKN. Kalau di saya ada PPL 1, PPL 2. Bapak kuliah di mana ya, Pak? Di Universitas Pasundan. Pilihan pasti setiap generasi. Ting. Mantap. Promosi sedikit ya. Enggak apa-apa. Dan jadi PPL 1, PPL 2 ada micro teaching, ada macro teaching gitu ya. Bedanya? Micro teaching ya skala kecil. Skala teman-teman jadi kayak kalau di itu kayak mikro makro gitu kayak bisnis gitu ya. Ada mikro, ada makro. Biasanya skala kecil tuh sama teman, siswanya teman sendiri. Jadi nggak akan Kalau makro udah sekolah. Udah sekolah, siswa gitu ya. Itu bedanya. Udah siswa. Jadi di pendidikan udah PPL, KKN juga ada, tapi KKN-nya langsung ke sana. Kalau di Unpas itu KKN itu sama seperti PPM, pengabdian pada masyarakat, bukan PKL, itu bukan PPL di Ciamis sana di Bayasari. Nah, di PPL 1 di kampus nyiapin konsep, RPP, silabus, modul semua, terus cara penyampaiannya tapi skala kecil, skala teman langsung ke makro, langsung ke siswa. Jadi RPP dan silabus yang sudah dibuat di PPL 1 langsung diaplikasikan ke siswa. Oh, di PPL 2 gitu. Nah, di sana kita mau pakai pembelajaran apa, model apa, ya harus tahu. Kalau misalkan nggak tahu, ya sudah, nggak akan mulus. Itu di semester 6 dan 7. Nah, semester 8 kan kita udah punya modal. Nah, kita tinggal ketik aja
apa, di sana kondisinya seperti apa, siswanya seperti apa, apa ya, kesan-kesan siswa seperti apa, hasilnya apa, tinggal ditulis di skripsi. Itu berarti beda. Jadi kayak report gitu ya. Hati-hati pilih jurusan kalau mau kuliah, lihat Kuliah. bakat dan minat kalian. Nah, gitu kayak report. Kita sudah melakukan sesuatu, report, nah itu skripsi. Gitu. Kalau mungkin TA mah kita bikin sesuatu, bikin sesuatu harus bikin menciptakan- laporannya. bikin Jadi laporan. kita membuat suatu bahan, suatu kalau di saya kan membuat sebuah sistem Nah, yang akan dijadikan sebuah alat. Tapi kalau alat itu kan biasanya ke teknik informatika ya. Kalau kita lebih ke alurnya, ke sistemnya, dan kita bikin laporannya. Nah itu di tugas akhir itu kalau di D3 komputer akuntansi. Jadi pokoknya buat teman-teman yang mau kuliah, jangan asal pilih jurusan. Jangan asal pilih fakultas, lihat kalian bakat dan minatnya di mana, terus prospek kedepannya akan menjadi apa, akan seperti apa, itu ada di diri kalian. Itu jangan kata orang gitu. Maksudnya kuliah itu beda sama sekolah, sangat berbeda karena sangat kelihatan sama saya pribadi gitu ya. Kuliah itu nggak bisa kata orang. Misalkan kamu tuh bagusnya jurusan, misalkan jurusan pendidikan mungkin ya. Tapi ternyata bakat dan minat kamu itu di seni atau manajemen bisnis ya. Ya kayak gitulah. Ya kenapa nggak kamu kembangkan di seni? Sekarang itu kan orang seni dihargai ya. Bahkan kalau untuk zaman sekarang tuh profesi kita apapun semua dihargai. Mau seniman, mau pelukis, mau penyanyi, mau seorang programmer, mau seorang YouTuber, mau seorang guru, pokoknya semua profesi itu sangat dihargai dan sangat dinilai gitu. Jadi nggak usah gengsi, nggak usah. Sebenarnya kan kebanyakan kasus itu kelas sama orang tua termasuk saya gitu. Cuman saya orangnya berani untuk saya yang menjalani, gitu. Saya yang akan terjun ke kayak dunia itu. Dulu ya, Pak saya mau jadi artis. Apaan artis? Nah, itu. Mau makan apa sama artis? Lebih baik insinyur. Nah itu. Kalau sekarang enggak. Jadi kalian kan udah dewasa, sekarang teknologi pun udah lebih canggih. Kalian bisa searching kan prospek kedepannya seperti apa, karir apa yang akan kalian ambil gitu. Jadi kuliah itu nggak bisa hanya sebatas yang penting saya kuliah, saya dapat ijazah, orang tua saya bangga, udah beres. Nggak seperti itu konsepnya gitu. Tapi di perkuliahan itu kita dididik menjadi seseorang yang bisa memberi perubahan bagi kampus, bagi kehidupan keluarga kita sendiri, bahkan bagi negara gitu. Makanya mahasiswa selalu disebut agent of change gitu, agen perubahan gitu. Makanya kita tuh harus berubah kita harus berubah dalam pola pikir, dalam sikap, dalam berkomunikasi, dan jadi kita pun jadi di kampus itu kita nanti akan bertemu, nggak tahu ya Bapak ketemu apa enggak. Saya ada namanya mata kuliah karakter building. Itu benar-benar dosennya pun menyampaikannya sangat enak. Ada. Saya juga ada. Kita tuh kayak disuruh bercermin pada diri sendiri, kemampuan apa yang kita punya, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan gitu. Jadi kuliah itu adalah wadah di mana kita akan bersiap menghadapi kehidupan yang sesungguhnya gitu. Jadi life gitu. Jadi janganlah kalian menyia-nyiakan perkuliahan ini. Apalagi khususnya yang udah dibiayain sama orang tua kalian sangat semangat untuk menguliahkan, kalian tinggal semangat untuk kuliahnya, kalian tunjukkan bahwa kalian bisa jadi seseorang yang membanggakan dengan kalian yang kita punya, karena di luaran sana banyak orang yang ingin kuliah tapi nggak bisa, nggak ada biaya, ada yang kuliah sambil kerja. Pokoknya kalau kalian yang ngerasa kuliah tinggal duduk manis, tinggal perhatiin, yang bener lah kuliahnya gitu, apalagi dikasih fasilitas, dikasih uang jajan yang cukup, kalian tinggal membuktikan ke orang tua kalian bahwa saya bisa lulus tepat waktu dan saya akan mendapatkan karir yang bagus dan saya akan merubah kehidupan di keluarga saya. Nah, begitu ya. Jadi teman-teman yang mempunyai keinginan untuk kuliah, ini motivasi dari Teteh gitu ya. Jadi jangan sampai kita menjadi kupu-kupu itu, kuliah pulang. Tapi kita harus meresapi. Kemarin kan menikmati prosesnya, betul.
menikmati hasilnya Betul. nanti. Begitu, wah subhanallah sekali. Nah, teman-teman yang punya kenangan atau punya apa ya, bukan kenangan, cerita-cerita tentang dunia Cerita. perkuliahan, mau dimanapun boleh silahkan di komentar di bawah ya. Jadi saya juga sebenarnya 2 kali kuliahnya ya. Yang pertama gagal, yang kedua berhasil gitu ya. Alhamdulillah. Nah, yang berhasil ini juga menjadi cerminan buat teman-teman agar jangan salah pilih jurusan. Nah, dulu waktu pertama itu bukan salah pilih, tapi memang saya dipaksakan untuk mampu. Ternyata tidak gitu ya. Nah, teman-teman juga jangan sampai memaksakan bukan kemampuannya. Ya kan balik lagi ke yang tadi, Nah, harus gitu, berhati-hati berhati-hati. dalam memilih jurusan. Kalau lebih baik itu ngobrol dulu dengan guru BK biasanya. Guru Tapi kan BK, biasanya kalau di sekolah suka kita kayak ada penilaian gitu kan, jadi ya, kita bakat dan tes minatnya IQ kemana gitu ya. kayak gitu. Nah, Itu bagus dan kalian harus terpatok ke situ. nah, itu. Jadi benar-benar guru BK itu tahu Skill kita skill tuh kita itu kemana. apa, masa depan Kayak kita gitu. itu cerah di bagian mana, Nah, bukan jangan sampai karena teman-temannya masuk A, kita ikut A, padahal kita kemampuannya B. kemampuannya B. Nah, Betul. begitu jangan sampai seperti itu. Ya, seperti itulah. Nah, saya juga seperti itu untuk kuliah. Ya, biasa eh itulah pokoknya. Ya, pokoknya intinya pada Semangat lah. intinya apalagi kalian sekarang generasi bukan milenial ya, kalau milenial Gen Z. 2000-an ya Gen Z ya, sekarang Gen Z. generasi Z yang Gen Z. lebih melek teknologi, lebih melek pengetahuan dan saya yakin lebih pintar dari angkatan kita. Kalian pasti lebih tahu dan paham betul bagaimana kalian harus hidup ke depannya Nah, gitu. apalagi di masa pandemi gini ya. Ya, dan Aduh, saya salut dengan anak-anak sekarang yang mereka udah bisa menghasilkan uang dari hobi mereka ngevlog, ngevlog. mereka apa kayak bikin YouTube gitu, jadi YouTuber gitu. Salut dan bangga gitu. Ternyata masih banyak anak-anak yang mereka ingin punya penghasilan sendiri tapi mereka tidak mengenyampingkan pendidikan. Nah, Kalian gak usah malu, gak usah minder ya karena maksudnya. kalian kuliah terus kalian kerja nyari uang sendiri nggak apa-apa. Selama kalian gak nyuri mah ngapain malu gitu. Duit-duit kalian itu Ya. yang kerja-kerja kalian Asal kalian halal ya. asal halal gitu. Halal itu di koridornya. Tuh. Mau agama, norma, dan negara gitu sesuai dengan aturan. Itu halal. Beda ya. Jadi intinya sekolah itu dari ada yang DTK mungkin ya. Kayak saya kan DTK dari SD, SMP, SMK dan untuk ini sih hanya ya permohonan maaf aja gitu kalau misalkan memang ada yang tersinggung apa gimana dari cerita saya gitu. Inilah yang saya alami selama sekolah. Ternyata pendidikan saya selama dari umur 5 tahun sampai saya lulus di usia 21 tahun dapat gelar ahli media itu inilah proses. Terbentuklah saya yang seperti sekarang. Sekarang tinggal menikmati hasilnya gitu. Jadi kalau kalian sekarang yang masih sekolah, yang masih kuliah, tolong nikmati prosesnya itu. Ketika guru atau dosen ada yang memberitahu, ada yang menasehati, memberikan informasi. Meskipun kalian dalam hati ini apa sih guru tuh ngomel, nih apa sih dosen tuh ngomel, dengerin aja. Karena pada saatnya nanti, ketika udah di usia-usia kita, gitu ya. Ya maksudnya udah di usia yang dewasa, kalian akan menghadapi banyak sekali masalah. Kalau ada yang bilang, saya capek kuliah, mendingan nikah aja. Hey, tolong. Kehidupan setelah kalian selesai kuliah itu akan lebih rumit. Terbuka gitu. Dan semuanya akan terlihat. Dan disitulah saat dimana kalian, oh iya, omongan si bapak ini tuh benar. Oh iya, omongan ibu ini tuh benar. Oh iya, nasihat orang tua saya selama ini tuh benar. Itu. Saya nggak mau adik-adik di sini yang nonton gitu, yang masih sekolah, yang masih kuliah, tolong jangan terperangkap dengan keadaan yang memaksa kalian untuk, kadang suka ada teman yang toksik gitu, jadi kayak kita tuh menjadi orang yang baik tapi Toxic mereka kayak jadi racun gitulah ya. Jadi kayak kita tuh menjadi orang yang baik tapi dia kayak kamu mah gak gaul, kamu mah anak mami, anak rumahan, biarin, jangan dengerin mereka, fokus aja dengan jalan kalian, fokus dengan tujuan kalian. Dan ini mah sebenarnya udah banyak orang yang bilang
Tapi saya selalu berkali-kali bilang kepada siapapun, selama kalian bergantung hidup pada orang tua, selama kalian masih minta uang sama orang tua dan biaya hidup kalian tuh masih ditanggung orang tua, apa salahnya kalian nurut sama orang tua? Karena itu pun bukan untuk kebaikan orang lain, tapi buat kebaikan diri kalian juga. Kecuali kalau sudah punya uang sendiri, ya udah nggak jadi beban buat orang tua. Orang tua pun nggak akan, bukan beban, maksudnya kan tanggungan gitu. Kalau kalian udah punya biaya sendiri, orang tua pun nggak akan yang kamu ngapain ini, enggak. Justru ada kebahagiaan di dalam diri orang tua kalian. Anak saya sudah sukses. Nah, begitu teman-teman, harus diingat juga ya. Waktu kemarin nikmati proses, nikmati hasil. Sama untuk kali ini juga harus menikmati proses dan menikmati hasil. Jangan sampai kalian kuliah ngeluh, capek, tidak punya motivasi, akhirnya ya mengesampingkan kuliah dibandingkan dengan main, gagal di dunia perkuliahan, terus masa depannya seperti apa ya kita tidak tahu ya. Kalau kuliahnya lulus, kita udah tahu nih, lulus kerja di sini, dapat gaji segini, semuanya akan tertata rapi. Kalau misalkan kita punya motivasi. Nah, bagi teman-teman yang belum kuliah, jangan khawatir, jangan takut bahwa dunia perkuliahan memang seperti ini, santai tapi serius. Bukan serius tapi santai. Kalau di dunia pendidikan SMA atau SMP, serius tapi santai. Kalau di dunia perkuliahan, santai dulu. Sebenarnya serius. Gitu. Di semester 1, semester 2 santai, ya agak santai lah. 3, 4, 5 mungkin agak serius. Nah, itu. Mulai berlari. Mulai Jadi berlari. Dari jalan dulu, merangkak, jalan cepat, lari, sprint. Kayak gitulah, Iya. pokoknya hidup ini sampai kita meninggal pun adalah sebuah proses. Nah, meskipun banyak orang yang nggak pernah bilang menikmati. Maksudnya prosesnya tuh gini, jadi kita jangan selalu ingin instan dalam Ada segala new life, hal gitu ya. hidup Tapi apa. nikmatin aja, kayak misalkan kalian sekarang lagi susah nyari kerja, misalkan. Nikmatin aja. Nggak apa-apa. Jangan ngeluh, jangan gimana, karena saya pun pernah ada di posisi itu gitu, susah nyari kerja. CPNS gagal terus gitu. Saya pernah, bahkan sampai detik ini pun saya selalu gagal gitu. Tapi nggak pernah yang, nih kenapa sih nggak lulus-lulus, nih kenapa sih nggak dapat kerja, nggak. Saya selalu menikmati proses yang saya jalani, karena kan tadi bilang, atau kalau proses terus kita nggak menikmati, tapi saya menikmati itu. Itulah hidup saya gitu. Proses pasti ada hasil, pasti nggak akan pernah. Rezeki orang itu kan udah pada porsinya masing-masing gitu. Terus kalau ada orang yang bilang, ya kan nggak ada kata terlambat. Memang tidak ada kata terlambat. Tapi kenapa sih kita nggak coba di waktu yang tepat, di waktu yang cepat, dalam artian kayak sekolah misalkan. Kalau misalkan kita memang ada kesempatan untuk kuliah lagi, untuk sekolah, kenapa nggak kita ambil? Itu. Dan saya pernah ngelihat sebuah, bukan artikel, sebuah berita. Ada seorang wartawan yang nanya ke Bill Gates, kenapa dia bisa menjadi sekaya ini, sekaya sekarang gitu. Dan si Bill Gates ini tuh menyodorkan cek kosong ke depan wartawan. Dan dia bilang, isi cek ini dengan nominal berapapun yang kamu mau. Tapi si wartawan itu tuh nggak mau. Dan malah si ceknya kalau nggak salah disobek, tapi nggak tahu disobek, pokoknya nggak diisi. Dan kekeh nanya si wartawannya, apa yang membuat bisa Bill Gates itu kaya? Dan Bill Gates itu menjawab, saya tidak pernah melewatkan kesempatan seperti apa yang telah Anda lakukan saat ini. Seandainya Anda tidak melewatkan kesempatan ini, Anda akan menjadi wartawan terkaya di dunia. Jadi jangan pernah melewatkan kesempatan apapun. Kita dikasih kesempatan untuk kuliah yang benar. Kita dikasih kesempatan untuk sekolah yang benar. Kita dikasih kesempatan untuk kerja, meskipun kerja di tempat yang kita nggak nyaman, misalkan. Tetap kerja, sampai kita dapat sesuatu yang baik. Maksudnya baik itu lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi jangan, kerja di sini nggak enak, keluar, nganggur ngeluh gitu. Kalian boleh pindah, tapi pindah pun harus dilihat. Cari dulu, udah dapet yang bagus, yang lebih baik prospeknya, baru kita resign. Prosesnya itulah harus. Jadi jangan sampai baru 2 bulan atau 1 bulan kurang udah pindah, nganggur lagi gitu. Mending kalau misalkan pas nganggur itu tuh coba mengasah skill yang lain dulu gitu. Kursus atau apa nggak masalah. Ini mah
ganti-ganti kerjaan tapi nganggurnya lebih banyak Tetap gitu, gitu janganlah. ya. Jadi Jangan. beban juga ya. Satu jadi beban, terus itu jadi ada peluang untuk kejahatan juga sih, karena udah frustasi nggak dapat kerja, ujung-ujungnya jadi ya seperti itulah kehidupanku. Oke, nah teman-teman yang nonton kemarin minggu kemarin mengenai SD, SMP, SMK, nah sekarang hari ini Tata ini ngobrol tentang perkuliahan sudah 1 jam juga ya, alhamdulillah ngobrolnya seru juga, ada motivasi di dalamnya, jangan pernah menyerah, titik habis kita itu sampai kita tidak bisa mengeluarkan kata-kata lagi itu gitu ya. Jadi tetap terus motivasi Ya. diri kalian agar tetap bisa kuliah, bisa kerja mungkin, lulus dan mempunyai prestasi yang bagus gitu. Nah itu oke, karena channel ini udah hampir 1.000 ya teh ya, udah hampir alhamdulillah subscriber saya alhamdulillah udah mau 1.000. Mungkin nanti akan ada giveaway, adalah ya, nanti saya akan kasih giveaway untuk teman-teman di sana, mungkin kuota atau apalah, nanti ada khusus untuk memberikan giveaway subscriber ke 1.000 gitu ya. Mungkin gitu aja kita ya untuk apa ya, ngobrol santai kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guru Nugraha dan Prilly. pamit undur. Kita akan ketemu di next video.